Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya usaha, yakin usaha sampai sekali Jogja Raya, tetap Jogja Raya. Kembali lagi di sharing season Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Institut Teknologi Yogyakarta bersama saya Bagas Pramukti sebagai moderator di sini. Saya bersama seorang narasumber yang begitu wah, begitu keren di Komisariat Institut Teknologi Yogyakarta, yaitu Saya Irfan Hardiansa dari KB LH dan Teknologi. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin kader-kader baru atau malah yang baru mau join ke HMI mungkin nggak tahu ya apa itu LH dan Teknologi. Mungkin dapat kita dapatkan penjelasan dari Kanda Irfan. Oke. Mungkin teman-teman pengen tahu apa sih itu LH dan Teknologi. LH dan Teknologi itu lingkungan hidup dan teknologi yang menjelaskan itu tentang isu-isu lingkungan, yaitu tentang apa yang kita tahu tentang ilmu filsafat, terus kita kaji di situ tentang isu lingkungan, dan kita di lingkungan hidup dan teknologi itu nggak menjelaskan tentang isu lingkungan juga. Ada juga kayak tentang green teknologi, kayak tentang software yang kita ketahui. Waktu saya juga teknik pertambangan, ya kita juga mengkaji kayak software itu sendiri. Jadi seperti ini ya. Mungkin yang saya dapat tuh secara garis besar bidang LH dan Teknologi itu adalah suatu bidang yang membahas tentang isu-isu lingkungan itu sendiri ya. Terutama seperti yang Kanda bilang itu tentang tokoh-tokoh lingkungan itu sendiri. Betul. Dan juga untuk teknologi kami membahas juga karena kita dari teknik ya. Nah, untuk akademis itu yang berbasis teknologi dan seperti itu ya. Nah, setelah kita tahu nih apa itu LH dan Teknologi. Nah, yang dilakuin LH dan Teknologi itu apa sih di Komisariat Institut Teknologi Yogyakarta, seperti program-program kerjanya itu seperti apa? Nah, kalau dari lingkungan hidup dan teknologi itu, kalau program kerjaan dia itu yaitu tentang software dan isu lingkungan. Contohnya kayak software itu kita merangkum kayak green teknologi, yaitu ya kayak ArcGIS, Surpak, Manscape, dan lain-lainnya. Dan juga kalau tentang isu lingkungan, yaitu tentang ya seperti yang saya jelasin tadi, ya limbah, kita kaji tentang limbah B3, filsafat lingkungan, dan lain-lainnya. Jadi sangat kompleks sekali ya teman-teman di bidang LH dan Teknologi ini dalam membahas isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita itu, dari mungkin kita dari teknik pertambangan itu di bidang teknologinya itu tentang akademisnya itu software dan juga untuk isu-isu lingkungan itu dalam kajian seperti limbah B3 ataupun air asam tambang akan dibahas di LH dan Teknologi itu sendiri ya, seperti itu kan ya. Nah, lalu kalau misal untuk kajian isu-isu lingkungan itu sendiri, nah itu tuh biasanya tuh untuk mengambil referensi itu mengkaji dari suatu buku atau berdasarkan penelitian dari teman-teman gitu. Ini pertanyaan yang bagus juga. Kalau dari lingkungan hidup dan teknologi itu, kalau tentang isu lingkungan itu ya pasti kita menangkap dari buku. Habis itu pasti kayak kita mengkaji itu sendiri, apalagi di Komisariat ITE ini tentang contoh kayak ya kita kalau di HMI ini pasti di menumbuhkan karakter dulu, baru kayak kita jelasin, kita baca buku, baru kita kaji itu buku, ya mungkin seperti itu teman-teman. Jadi di LH Teknologi ini seperti yang saya tangkap itu membahas isu-isu lingkungan itu berdasarkan buku yang dikaji ya. Itu sekali. Lalu kita kan udah ngomongin agak jauh nih tentang LH dan Teknologi, sampai kita lupa perjalanan karir seorang Kanda Irfan ini. Nah, saya mau denger dong, mungkin teman-teman juga mau denger nih cerita-cerita tentang Kanda Irfan ini, bagaimana sih kok bisa tertarik sama HMI itu gimana? Ini pertanyaan yang paling bagus nih teman-teman menurut saya ini, karena dari pertanyaan dari Bapak moderator ini, oke, saya akan menjelaskan tentang karir hidup saya di HMI ini. Dari pertama saya masuk HMI, saya tahu itu mungkin HMI ini kan kita tahu sendiri kan, HMI ini di seluruh Indonesia itu pasti ada HMI-nya. Dan saya pertama tertarik sama HMI ini karena saya
pengen belajar gitu tentang public speaking, tentang semua, karena di HMI ini nggak mencakup tentang keislaman doang, pasti kita kayak ya HMI ini pasti menceritakan kayak politik, Islam, ya dan selainnya. Makanya saya tertarik dengan HMI itu karena saya pengen belajar di HMI. Mungkin Jadi iya ya, jadi di HMI itu kan emang kita tuh dituntut untuk selalu berpikir ya. Nah, sehingga Mas Kanda Ilvan ini ingin mengasah pikirannya, di mana HMI ini yang berkaitan erat juga dengan politik, tanda kutip politik, dan juga tentang keislaman itu sendiri, yang dimana keislaman itu bukan secara gamblang tapi secara fundamental, secara mendasar kita mengkaji tentang Islam itu sendiri. Nah, lalu nih setelah Kanda Ilvan ini udah masuk ke HMI ya, nah terutama saat Kanda Ilvan ini udah masuk ke kepengurusan LH dan teknologi, apalagi kan sekarang jadi kabid nih ya. Nah, tantangannya yang terbesar itu apa sih, atau tantangan yang paling menantang nih saat Kanda Ilvan ini menjalani proker-proker dalam LH dan teknologi, itu tantangannya seperti apa? kalau menurut dari saya selaku ketua bidang LH dan teknologi juga, kalau tantangan yang saya dapat tuh mungkin nggak ada tantangan kecuali kayak kita ngejalanin proker. Kayak proker itu kayak terlaksana, kayak contoh kayak software, apalagi kita mengkaji isu-isu lingkungan juga. Mungkin itu sih. Jadi tantangannya itu malah lebih ke bagaimana cara kita mengkaji isu lingkungan itu sendiri ya. Karena mungkin kami juga dari kita tuh masih dalam sama-sama belajar ya. Bukan di HM itu bukan saling menggurui, tapi saling sama-sama belajar ya. Tantangannya itu di situ, bukan kayak tantangan ya, tapi kayak malah bagaimana cara kita untuk melakukan hal itu sendiri, hal tersebut. Nah, mungkin itu sih yang dapat saya ulik nih dari narasumber kita untuk pada podcast kali ini ya. Mungkin itu sedikit tapi agak masuk ke, Benar sekali banget. masuk ke diri Anda itu ya Bang ya. Nah, Biar nggak tegang, oke, kopi dulu. siap. Sangat seru sekali ya kita ngobrol sama Kanda Ilvan ini, karena Kanda Ilvan ini juga selain bukan dari orang yang asalnya dari Jawa kan, dari jauh gitu kan, jauh-jauh ke Jawa ingin belajar, apalagi dengan masuk HM ini sangat tepat sekali menurut saya untuk masuk ke dalam HM ini. Nah, mungkin Kanda Ilvan dapat kasih satu kalimat penutup buat teman-teman yang lagi menonton, bagaimana biar teman-teman itu semangat dalam ber-HMI ataupun malah ingin join untuk masuk ke dalam HMI, khususnya Komisariat Institut Teknologi Jakarta. Nah, untuk teman-teman yang pengen join di HMI, khususnya HMI Komisariat ITI cabang Yogyakarta Raya, dan kita juga kalau menurut saya ya pasti teman-teman sudah tahu kan HMI kayak gimana di luar sana, kayak ya tahu sendiri kan HMI organisasi paling tertua juga. Mungkin kalau menurut saya tentang HMI untuk motivasi buat teman-teman, karena kita juga nggak belajar tentang keislaman, pasti juga ada tentang yang lainnya juga. Kalau pingin kayak membentuk karakter, pengen belajar, karena di HMI itu kami sediakan untuk teman-teman semua. Jadi di HMI itu memang menyediakan semua yang dibutuhkan oleh teman-teman dalam pembelajaran itu sendiri. Contoh kayak kita berpikir secara intelektual juga. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami diskusikan pada sharing season kali ini. Mungkin itu selanjutnya itu dapat kita ulik lebih dalam lagi di episode-episode selanjutnya ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yakin usaha sampai. Dan jangan lupa teman-teman untuk
menonton, mengikuti kami terus, karena ini nggak sampai sini juga. Akan seterusnya gitu kami ceritakan tentang HMI kayak gimana, dan khususnya dari orang NTB. Jangan lupa kalian masuk HMI, khususnya orang Islam, karena tahu sendiri di NTB itu 80% itu Islam. Itu dia. Terima kasih.